Tapi kembali lagi ke anak ya lah. Kalau anaknya nggak gimana ya, nggak ngaruh gitu lah main handphone, tetap aja belajar. Selamat siang dan selamat datang di Creative Wisdom Podcast. Pada hari ini kita ditemani oleh siapa? Dengan virus Perdo. Farel. Ya, pada kali ini saya akan membahas masalah generasi muda terhadap perkembangan teknologi. siap. Pada permulaan hari ini kita mendengarkan pendapat oleh para bintang tamu tentang bagaimana sih generasi muda yang sudah dilekatkan handphone pada usia dini dari orang tuanya sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apa? Usia dini, usia berapa tuh? Usia dini itu Kan kita usia dini. nah, dari kecil nih Dari kita kecil, sudah dari kecil. dilekatkan nih oleh handphone nih. Bagaimana sih kita perkembangannya tuh? Apakah ada masalah dari lingkungan atau gimana? Dari kapan usia dini? Dari baru Dari lahir? dari kecil, dari Ini kecil. mungkin dari pahamnya. Oh, paham handphone. Paham ngomong. Oh, Iya, kan lahir langsung handphone gitu. iya, biasanya kan Kelas dari satu ya, kecil kayak kan kelas udah satu SD. dikasih handphone kan dari orang tuanya. Kalau perkembangannya Gimana ya kalau anak kecil dikasih handphone gitu ya? Itu pasti kayak Gue sih ngeri ya, soalnya kan main gadget ya. Jadi gue sih agak ngeri gimana soalnya gitu. handphone kan isinya macam-macam ya. Ada yang baik, ada juga yang nggak baik. Takutnya perkembangan anaknya gimana? Ini Enggak. pertanyaannya kayaknya tentang perkembangan anak ya kan? Iya, perkembangannya oleh Perkembangan tumbuh anaknya ya? iya, mempengaruhi apa misalnya kayak Pendidikan, jadi apa gitu pendidikannya. Harus pendidikan kayak oh, yang harusnya pengaruhnya belajar, itu. Oh, les. iya, iya. Ya, ya. Jadi Ya. dia males gitu kan karena main handphone Ya takutnya. apa nanti main handphone. Perkembangan. Tapi kembali lagi ke anak ya lah. Kalau anaknya nggak gimana ya, nggak ngaruh gitu lah main handphone, tetap aja belajar. Jadi tergantung anaknya. Kalau anaknya bisa ngatur waktu kapan main game, kapan belajar, itu tetap aja nggak ngaruh sih untuk perkembangan anak. Tapi kan kalau misalkan anak kan nggak bisa ngebagiin waktu. Nah, nggak tahu kan benar gua bilang, salahnya, tergantung nggak- dari anaknya masing-masing. Enggak tahu benar salahnya ya anak kecil Nah, mah. kalau dari usia dini itu kayaknya kurang baik sih handphone. Emang kurang baik sih sebenarnya nih, tapi Kurang baik sih emang. ada anak nih dari usia kecil tuh misalnya nggak dikasih handphone sama orang tuanya tuh udah tantrum dia. Iya benar. Berarti kalau tantrum itu udah kebiasaan main handphone. Kalau Iya. dari awal nggak kenal handphone sama sekali, itu nggak akan ngaruh apa-apa. Apa alasan orang tua zaman sekarang nih lebih memilih handphone daripada permainan tradisional? Kalau kata gua sih Permainan tradisional. Permainan tradisional, contohnya. Contohnya misalnya kayak karet nih kan udah ditinggalkan nih sama orang-orang zaman sekarang nih. Gen-gen alpha lah dibilangnya tuh kan gen alpha kan kebanyakan udah main handphone terus tuh. Ya gimana sih di internet tuh banyak gen alpha tuh aneh lah di internet karena sering bermain handphone. Nah, pendapatnya nih, kenapa orang tua tidak menjajalin anaknya tuh permainan tradisional tuh seperti dahulu kala? ada banyak alasannya. Karena udah nggak ada yang main. Karena udah lama juga namanya tradisional. Enggak. Kalau menurut gua lapangan. Udah sedikit. Iya, Oh iya, bener makin juga sepi. lapangan. Malah sekarang kebanyakan Halamannya ya. ya Pak, ini kebanyakan tuh lapangan halaman jadinya tempat parkir mobil. Itu paling normal kontrakan tuh, Kontrakan kosan, paling banyak ya. sih. Benar. Terus orang tuanya nggak mau bersihin anaknya yang main tanah lumpur. Nggak mau kotor-kotor. Iya, nggak mau kotor-kotor kan, bersihnya juga agak ribet. Tapi ada aja yang sekarang main-main gitu yang orang-orang pedesaan karena kan nggak ada HP. Jadi Iya, biasanya main Iya bener juga sih. Handphone mah ada, sinyalnya nggak ada. Sinyalnya nggak ada. makanya main Mungkin game kalau ya. misalnya Main banyak zaman dulu. sinyalnya main game juga kali yang ngikutin zaman dia. Iya, bisa ya. namanya gadget. Tapi sekarang desain-pedesan gitu juga lumayan sih, Main banyak yang handphone, tapi nggak separah kayak Yang di kota-kota ya kan. Jadi apa-apa main handphone. tapi hal, nggak hal separah. yang di-explore lebih dikit kalau di perkotaan. Iya, mah. kalau di perkota banyak yang main handphone malah parah malah. Iya. Otaknya udah banyak rusak. Kalau mau main permainan tradisional paling mainnya di mana sih? Karena handphone di Pinggir kota jalan. itu gampang diakses. Karena Iya. internet kenceng. Kalau di desa kan belum tentu internet sekenceng yang di kota. Ya, Makanya dia main handphonenya agak kurang. beli kotanya juga susah kalau perusahaan mah. Iya. kayaknya. Iya kan. Paling satu dua warung doang kan? Iya, Iya bener juga sih. tapi kan bisa lewat aplikasi sekarang lah. Iya. Oh nih, Kalau menurut gue nih, alasan satu lagi apa tuh? sebagai jalan tercepat biar anak nggak nangis. Iya. Kenapa tuh? Nggak Udah nangis dikasih sih. handphone. Iya, liat handphone. Jadi Oh iya, Oh iya kan bener nangis. juga tuh. biasa mah kan disuruh keluar sono cari teman. Iya. Ini dikasih HP aja. Iya, jadi Temennya dia juga nggak pada main HP semua ya? Iya. Temannya di rumah. Iya, temannya di rumah, Nggak ada yang mainnya di keluar. rumah Iya. ya. Nggak ada yang mau lari Kalau- keluar Kalau keluaran. kalau main HP terus bisa kecanduan nih. Iya, Ya. bisa. Kasihan. Ngomong-ngomong kecanduan ya,
Apa sih penyebab dan dampak anak yang kecanduan gadget karena dari kecil langsung diberikan handphone oleh orang tuanya nih? Malas belajar. Ya, Kurangnya bersosialisasi. Iya sih. No lab. Walaupun sosialisasinya di handphone, Iya. Tapi kalau dia ketemu nggak orang, ketemu orang real life, dia nggak ketemu orang real life, dia Kalau- ketemunya digital. Iya. Iya, di handphone apa aja, handphone terus. kalau ketemu orang di real life gimana ntar ngomongnya? Dia Ngetik. Pasti malu lah Malu kayak lah. dia agak-agak ini pasti agak gugup Ya, karena dia nggak pernah ngeliat orang, denger suara doang. Hah? Pas kalau di online kan denger suara doang. oh Kalau main iya game. iya iya iya. paling Kalau dia ketemu orang di real life kan ketemu orangnya langsung. Iya. Dia pasti agak gugup. ngobrol-ngobrol di TikTok, di WA gitu ya, di game. Iya. Kebanyakan orang zaman sekarang nih. Dia teks seringannya. Iya. Nggak ketemu orang. Ntar kelamaan malah ngomongnya pakai teks ini. Iya. Dia Nggak ada pengen yang ngomong, diem dulu ngetik di otak. Iya. Lah iya ya. Bener. Nih, apakah mungkin generasi kita saat ini untuk maju mengingat angka literasi baca anak muda yang mulai menurun nih? Kan anak zaman sekarang tuh kan meskipun banyak HP nih ya, dia tuh nggak baca e-book atau buku fisik tuh gara-gara HP. Iya. Terus? Bagaimana bisa kan nih, mungkinkah generasi kita nih bisa maju nih mengingat generasi ini yang katanya nanti generasi emas nih 45. Padahal kan generasi di bawah kita sulit literasi bacanya. Literasi itu kalau baca buku kan? Iya, baca buku, Literasi. mendengarkan juga, tapi kan anak sekarang kan kebanyakan main game semua. Baca buku juga Sama nonton film. Ini agak sedikit sulit diakses sih kalau di Indonesia. Iya, Udah bukunya mahal, bener juga sih, mahal. perawatnya juga lebih ribet kan? Di toko buku kan mahal ya, bisa Iya. sampai 100 ribuan ya harga per bukunya. Iya kah? Apalagi iya bener. Apalagi buku-buku itu sulit diaksesnya kalau yang fisik ya. Kalau misalnya di Handphone. digitalnya bajaknya juga sulit sih sebenarnya. Kecuali nih anak muda aja sekarang tuh bacanya itu versi komik dia, bukan buku, iya bukan buku pelajaran-pelajaran Komik gitu. juga- Komik juga gambar kan banyak kan? Gambar, bukan materi-materi pelajaran yang ada diajarkan di sekolah juga dia. Kalau materi pelajaran sekolah juga kayaknya kebanyakan dijelasinnya dari YouTube sih. Iya. Karena kan banyak sekarang sekolah-sekolah dasar tuh ngasih apa namanya pelajarannya nonton YouTube, lihat di YouTube. Iya, Iya. sekarang kan Ya. begitu. Lihat di Google. Padahal mah cuman nulis ulang doang kan, gak dibaca sama anak Iya, mudanya tuh. orang-orang kan biasa begitu, ngeliat di Google, nyatet di buku. Ya, ngerjain PR juga tuh. Padahal ada di buku apa namanya? Iya, jawabannya kan Di ada buku di paketnya Ada, malah nyari di Google. Dia nyarinya di Google. ChatGPT. Cari yang lebih simpelnya Serba dari instan. iya serba Iya. instan itu. Di AI juga carinya dia. Jalan cepat. Cuman sekedar ngerjain tugas aja, cuman dia nggak paham. Iya. Cuma asal nulis apa yang jawabannya doang, tapi intinya mah kagak tahu dia. Iya, cuma Di asal YouTube nulis. juga banyak itu kayak gitu. Ya itulah yang menyebabkan literasi anak muda zaman sekarang tuh menurun. Iya. Dia maunya instan aja, nggak mau ini baca buku ini ribet, baca meskipun ebook juga tuh nggak mau juga baca. Kebanyakan kan anak muda sekarang kan banyak main game. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, jika kalian besar nih ya, hal apa yang akan kalian ajarkan kepada anak-anak kalian di masa depan? Kalau gua dulu apa gua dulu? Gua nih? dulu udah nih, kalau gua kayak ntar kalau gua punya anak, paling gua apa namanya ngasih waktu buat waktu belajar. Nah terus nanti kalau udah belajar HP-nya ntar gua kasih, jadi begitu jadi setengah-setengah. Kalau gua apa yang bakal gua berikan, hal utama yang bakal gua berikan ke anak gua sih tujuan. Tujuan Iya, tujuan. Gua tuh mau tahu dulu anak gua tuh ntar gedenya mau kayak gimana. ya Ntar kan kalau misalkan lu punya anak kan otomatis kan tahun depan kan udah era-era digital. ya tapi karena Iya. itu gua harus kasih tahu dulu anak gua gedenya mau jadi apa. Kalau anak gua tahu anak gua mau jadi apa kan lebih mudah sedikit gua buat nuntunnya. Kan gua yang lebih apa namanya lebih tahu daripada anak gua kan nih tentang apa pekerjaan hal-hal Iya. lain gitu. Mensupport ya. Iya mensupportnya gue bisa lebih mensupport buat anak gua. Jangan asal kayak apa namanya? Main Lepas aja lah. Asal Iya gede. jangan asal lepas aja. Gua harus tahu. Ditanya dia mau jadi pemadam kebakaran. Iya, jadi mulia itu polisi, sih. Ya IT kan apa namanya jalannya beda-beda nggak satu. Kalau gua sama kayak ini sih memberikan tujuan nih, tapi gua tambahin nih ke koneksi lah. Istilahnya tuh harus pintar bergaul. pintar Jadi bergaul. iya, jadi kan zaman sekarang kan cari apa-apa tuh kan harus ada kenalan lah, teman lah. Iya. Jadi Sosialisasi. gua harus mengajarkan anak itu pintar bersosialisasi. Jangan main HP mulu ya. Iya, tapi bisa juga sih ada orang tuh yang bisa kenalan tuh di online. Jadi banyak kenalannya juga sih.
Itu ada salah satu poin plus juga di dunia digital juga sih. Poin plus. Iya. Ya. Kalau ini Yang pasti anak gua tuh harus Harus pintar. jelas, Banyak harus banget. pinter, bener dah. Siapa sih yang anak yang pengen bodoh, nggak ada kan? Nggak ada. Makanya Semua orang pengen sebenarnya pengen yang pintar. paling penting ke anak itu edukasi. Iya, bener juga Nah, sih karena edukasi. dengan edukasi kita bisa memajukan Indonesia, terus anaknya juga bisa lebih pintar. Tapi edukasi itu harus perlu uang. Nah, tapi harus ada komunikasi juga sih. terus tergantung anaknya juga. Kita lihat dulu anaknya itu apakah dia introvert atau extrovert. Takutnya kita gimana ya kalau ngomongnya, aduh berat lagi. Kalau takutnya dia pengen komunikasi, kalau dia introvert agak susah. Ya, karena lu nya biasanya Iya. orang tuanya sih. Orang tuanya terlalu sibuk. Apa alasan anak lu lebih suka di rumah? Enggak, kalau orang tuanya ngasih HP terus, Pasti anaknya lebih anaknya milih di rumah lebih terus. milih HP di dalam kamar, jadi nggak mau keluar, jadi otomatis introvert. Punya dunia Iya. sendiri gitu. Iya. Iya. Makanya kalau gua sih 50-50 kalau misalkan gua nanti punya anak ya kan. Nah, nih coba berikan saran nih agar generasi muda kita nih bisa lebih maju dah dan berkembang walau masih diberikan handphone nih. Itu tadi Yang pertanyaan Ya, terakhir. Kalau menurut gua kalau berkembang ya otomatis harus era digital ya, mau nggak mau megang handphone dong. Iya kan, Iya. meskipun diberikan handphone nih, gimana Oh. nih sarannya nih kepada anak muda? Iya. Pertanyaan terakhir tadi tuh kayaknya masuk pertanyaan jawaban gue juga tadi dah. apa? Dijaga Ya, itu. tontonannya. Diatur. Harus nonton apa gitu. Apa yang harus dijauhi. Kalau tontonan edukasi kan ya dikasih-kasih juga orang apa. YouTuber tapi sekarang banyak yang kurang yang edukatif tuh. Iya tuh makanya tuh. Apalagi yang live streaming ya. Live streaming apaan? Apa? Apa? Live streaming yang ngomong-ngomong jorok. Emang ada? Ada. Kagak di take down. Lah, kagak. Live streaming Di Bukannya di YouTube. emang kagak di take down ya? Udah makanya. Channelnya gaming, Gaming, tentang apa? gaming. Oh, Oh, gaming. kebanyakan itu di ini nih biasa di Di game ML. ya di YouTube. Ya, itu. Kebanyakan ngomongnya pada kasar-kasar Iya, sih. pada kasar. Itu pentingnya peran orang tua lah di era digital nih ya, Ya. apalagi anaknya megang handphone. Ya harus dijaga, harus diamatin, harus dikasih yang baik-baiknya aja. Nah bukan emang handphone kan dikasih buat anak tuh untuk edukasi. Iya. Apalagi kan handphone sekarang udah ada AI lebih canggih. Harus Berarti lebih gampang. Apa namanya tuh? Ya udah ya Ya udah, kayak ya udah. instan gitu lah, nggak usah baca buku. Ini mau yang pertama tadi. Iya, ada plus Jadi minusnya dong. ada plus minusnya. Iya. Ya bener kan? Ya emang bener, emang handphone tuh awalnya diciptakan untuk yang plus doang. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul yang minus. Yang minus ya iya sih. Minusnya banyak sih, Iya. apalagi di Yang ngomong-ngomong jorok gitulah. Ya konten-konten pornografi, hmm. kata-kata kasar. Di TikTok juga banyak orang konten-konten kayak gitu. Hati-hati aja nih ya. Terus apa lagi? Konten-konten yang minus apa, Be? konten-konten yang minus. Ya. Konten yang minus itu ya yang gak edukatif sama gak ini ya, gak tujuannya itu apa ya, gak ke arah yang benar gitu. Jadi kontennya itu ya melenceng lah dari ini, banyak yang gak benernya lah kalau yang gak baik itu. Nah itu tuh Hmm. yang wajib orang tua tahu, bahwa konten yang gak benar tuh harusnya nggak usah dikasih ke anak kecil. Buat Anak orang usia tua dini ya, ini iya. kan konteksnya usia dini. Iya, Usia iya, dini anak sih, usia anak dini. muda lah di bawah kita lah. Yang umurnya masih 10 tahun ke bawah. iya 10 tahun ke bawah tuh kan mereka masih masa-masa perkembangan tuh. Dan Masih sih. ya masih masa perkembangan. Nah, Masih. karena masih masa perkembangan tuh peran orang tua tuh sangat penting di situ tuh. Karena apa yang anak usia dini lihat bakal dia contoh. Iya, betul. Dan itu fungsinya orang tua, bahwa kalau orang tua ngasih yang benar, maka anaknya bakal contoh yang benar. Orang tua harus ngasih ekstra perhatian lah ke anak-anak di bawah itu. Ya, jangan cuma ngomong doang. Masalah Takutnya gini kan, kalau orang Bisa tua ada yang ngomong doang ya. ya Iya, kayak orang tua ditinggal ngomong, gitu "Lu, orang tuanya. kamu jangan gini, kamu Padahal jangan kayak gini." gitu. Padahal nggak Padahal- dipraktekin. Bukan padahal nggak dipraktekin, padahal anaknya nggak paham. Iya. Apa yang salah, apa yang bener ya? Kalau usia-usia segitu tuh orang tua tuh harus kasih perhatian lebih karena ada juga orang tua kan yang kerja, anaknya tuh dibiarin sendiri di rumah atau misalkan sama nenek. Iya. Nah, sama nenek itu kan nggak bakal seprotektif sama orang tua. Orang tua. Pasti anaknya itu Kayak bebas aja gitu bebas ya. aja gitu. Jadi Ya. Mau mereka ngapain dia tuh bebas. ngerasa bebas, apapun yang dilakukan ya itu boleh-boleh aja. Hmm. Nah, Dia tuh nggak ngira itu tuh bener atau enggak. Itu kayaknya sih sumbernya dari situ.
Nah, karena dia nggak tahu yang benar apa yang enggak tuh, yang mempengaruhi anak muda sekarang tuh. Iya. Adabnya kurang. Adabnya Nah, kurang. iya. Ketemu orang tua, orang yang Nggak lebih salim, tua, nggak Nggak ya, salim, hormat. nggak permisi lah. Bukan kita gila hormat apa gimana ya. Iya. Maksudnya kita harus itu tahu adab. harus tahu tempat. Iya, itu adab. adab. Apalagi nih kalau di berita-berita nih anak muda sekarang nih ada nih yang ngelawan guru tuh. Anak SMP kalau nggak salah. Jangan kan anak mudanya, kadang aja nih guru salah yang diomelin gurunya. Iya. Anak salah yang diomelin gurunya. Gurunya disalahin malahan ya. Disamperin sama orang tuanya. Saking dimanjanya. Yang kena guru. Yang kena Iya, guru. saking dimanjanya tuh anak. Ntar ujung-ujungnya yang rugi juga anaknya. Karena anaknya nggak tahu. Dibelain terus. Iya, dibelain terus saking Ngerasa gitunya. dia itu Paling bener. Ya paling bener. Ya, Dibelain terus. ntar malah lama-lama anaknya malah ini Iyalah. nggak tahu kalau itu buruk sebenarnya. Jadi malah dianggap Nanti biasa aja. mindsetnya dia nggak apa-apa orang tua bantu ini. Iya. Oh, iya. Egonya jadi tinggi tuh kayak. Ya, udah keluar jauh. Udah nggak penting gitu. Tadi bahasnya di mana dah? Nah, udah habis nih. Oh, Mumpung udah habis. iya, mumpung udah habis nih. Kita penutupan dulu nih ya. Sampai jumpa di podcast Kreatif Wisdom berikutnya. Ini dia. Dadah. Woi, dadah dulu. Dadah.